Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Karena hari ini sungguh hari yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semua. Sama-sama kita ungkapkan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, maksudnya ini jadi kuatku. Katakan di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di mana? Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sungguh hari ini hari yang terbaik Tuhan sediakan buat kita semua anak-anak yang dikasihinya. Sekali lagi kita katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman. Sekarang aman saya katakan, di hatiku ada cintanya. Hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman. Sekali lagi, hatiku ada cintanya. Di hatiku ada cintanya. Di mana? Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, pujikan Tuhan. Boleh bersorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Saat ini kita mau siapkan hati, kita berdoa kepadanya untuk membuka persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, penyertaan dan berkat yang Kau curahkan setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Istimewa kami boleh berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu karena kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus pimpin setiap kami dari awal acara sampai akhir acara, untuk rohani kami terus boleh bertumbuh, untuk kami semakin dewasa melayani Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia yang Kau nyatakan dalam hidup kami ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan hari demi hari kami boleh lewati begitu indahnya bercengkrama dengan sukacita bersama Tuhan. Kami mengungkapkan syukur kami atas kebaikan pada malam hari ini.
kami bersyukur kepadamu. Amin. Karena kasih-Mu yang membuat hidup kami begitu indah. Malam hari ini kami mau bersuka, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau angkat suara untuk kepadamu saja. Kami katakan sama-sama, kasih sukacita yang terdapat dari Bapa. Sukacita yang Kau berikan pada malam hari ini. Dan karena kasih setiamu yang membuat hidup kami indah, kami mau memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Nya, karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Tiada
bersyukur Tuhan, Engkau telah utus anakmu yang Kau kasihi, siswani, hadir di tengah-tengah kami. Inilah saatnya Tuhan, Engkau berbicara seluas-luasnya dari awal sampai akhir. Biarlah siswani menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman yang Kau tabur pada malam hari ini. Untuk rohani kami terus boleh bertumbuh untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam semuanya. Yang sepanjang hari ini merasakan kasih Tuhan boleh angkat tangannya. Oh, jangan diturunin dulu. Boleh ditepuk kiri kanannya, terus bilang Tuhan mengasihimu juga. Ya, kalau dari wajah-wajahnya yang penuh dengan senyum gitu ya, udah pasti penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Ya, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Agnes Stephanie Agustin. Ya, nama lengkap saya adalah Agnes Stephanie Agustin. Biasa dipanggil singkatnya Fanny gitu ya. Saya dari komunitas Creative Ministry dan kalau parokinya di Santo Paulus ya. Ada yang paroki Santo Paulus ada. Ya. Salam kenal semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Ya, malam hari ini temanya adalah dari penonton ke keluarga. Nah, saya mau cerita dulu ya. Nih. Ada seorang bapak yang punya rumah yang mewah banget. Nah, saking mewahnya rumahnya, ada kolam renangnya. Terus di belakang rumahnya juga ada gazebonya. Terus ruang keluarganya tuh gede banget ya. Ruang keluarganya besar, sofanya empuk, terus TV-nya juga besar. Di rumah itu ada banyak kamar, karena si bapak itu punya anak banyak. Tapi si ruang keluarga itu selalu sepi. Ruang makan juga yang ada di sana selalu sepi. Karena setiap penghuni rumah itu cuma datang, masuk ke rumah lalu masuk ke kamar masing-masing, udah gitu sibuk di kamar masing-masing, dan besoknya pagi-pagi keluar untuk bekerja, untuk beraktivitas. Jadi si ruang keluarga yang besar dengan sofa yang empuk itu gak kepake. Karena gak ada yang ngobrol di situ. Semuanya sibuk sendiri. Jadi si bapak itu bilang, ya percuma saya bangun rumah mewah ini dengan segala fasilitas untuk berkumpul bersama keluarga. Yang ada di rumah ini cuma penonton gitu. Yang ada di rumah ini cuma keluar masuk dan gak ada komunikasi, gak ada ngobrol satu sama yang lain. Nah, seperti itulah kadang-kadang ketika kita juga ada di persekutuan doa, ketika kita ada di komunitas. Apakah seperti ini ya? Kita lihat dulu video yang satu ini. Ketika orang datang cuma sendiri ya. Dan ketika waktunya kurang buru-buru pulang ya. Kadang-kadang ya itu hanya sebagai penonton datang ke persekutuan doa, datang ke komunitas itu. Mereka cuma menikmati kayak tadi ya, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama nyanyi gitu ya, cuma menikmati. Terus kita dengerin khotbah, cuma dengerin aja.
terus nanti pulang dikasih konsumsi, enak, makan aja ya. Tapi gak ada saling komunikasi, gak ada saling memiliki, saling kebersamaan satu sama yang lain. Jadi saatnya kita diajak malam hari ini untuk berbalik gitu ya, dari penonton kita mau menjadi keluarga ya. Gimana caranya? Dan tentunya ini bisa ada kita temukan di dalam yang namanya komunitas ya. Seperti contohnya di PD Santo Laurentius ini. Saya mau nanya dulu, di sini siapa yang udah ikutan PD 30 tahun? Ada? 30 tahun ada Om Hendra sudah 30 tahun di PD ini ya. Yang sekitar 20 tahun ada tante ya. Yang 10 tahun ke atas? Oh, bingung. 10 tahun ke atas ada. Oh, ada. Yang 5 tahun ke atas? Oh, oke. Iya. Artinya banyak ya. Ada yang baru pertama kali mungkin hari ini datang? Nggak ada ya. Yang udah 1 tahun? Ada ya. Artinya beragam ya. Ada banyak gitu Bapak Ibu, semua datang ke sini dari yang udah lama gitu ya sampai yang baru pun semua berkomunitas di PD Santo Laurentius ini. Nah, apa sih komunitas itu? Ya, komunitas banyak ya. Kalau yang disebut dengan komunitas, mungkin kalau ibu-ibu ada komunitas arisan gitu ya. Kalau bapak-bapak ada komunitas nonton sepak bola mungkin. Nah, tapi yang kita bicarakan hari ini adalah komunitas Kristiani ya. Jadi komunitas Kristiani adalah komunitas yang dalam bahasa lainnya disebutnya komunio atau artinya persekutuan. Kita baca sama-sama ya definisi komunitas Kristiani itu apa. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab yang dipersatukan dalam Kristus dibimbing oleh Roh Kudus. Sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Ya, jadi ini dari Gaudium et Spes. Jadi persekutuan itu dipersatukan di dalam Kristus sendiri, ya, dan dibimbing oleh Roh Kudus tentunya. Ya, dan tujuannya adalah jelas. Tujuannya itu menuju kerajaan Allah dan sungguh berhubungan erat juga dengan satu dengan yang lain, gitu ya, dengan sesama kita di tempat ini. Ya, semuanya di sini juga pasti sudah ikutan SHDR kan ya? Yang sudah ikutan SHDR boleh angkat tangannya? Ya, artinya pasti sudah dipenuhi semuanya dengan Roh Kudus. Artinya kesatuan itu juga sudah ada ya. Di sini kan ditulis dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, dipersatukan oleh Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dan erat hubungannya dengan satu dengan yang lain. Ya, itu ciri komunitas Kristiani. Artinya ada 2 ciri ya. Ada 2 yaitu orang-orang yang beriman, yang setia kepada Kristus dan memiliki tujuan yang sama, juga saling mendukung untuk bertumbuh. Dan tentang komunitas ini kita mau belajar dari jemaat perdana yang ada di Kisah Para Rasul. Kita dengarkan ya kisahnya. Kita dengarkan dari Kisah Rasul, bentuknya dalam video. Kita dengarkan sama-sama ayatnya. Injil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memilih diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan yang sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati
Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Itu tadi cara hidup jemaat pertama ya. Dan poin pentingnya itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, tadi kan di video yang tadi diceritain bagaimana cara hidup jemaat pertama itu ya. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk memecahkan roti ya, dan mereka mendengarkan pengajaran ya. Jadi seperti ya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan dan kita mendengarkan pengajaran, dan itu dilakukan secara rutin gitu ya, setiap hari bahkan mereka bilang. Dan kalau tadi dikatakan terakhirnya dan mereka disukai oleh semua orang ya. Jadi orang-orang para jemaat pertama ini mereka rutin berkumpul, mereka rutin untuk berdoa, dan cara hidup mereka saling berbagi ya, satu dengan yang lain, saling menolong. Bahkan tadi dikatakan kalau apa yang mereka miliki juga jadi milik bersama gitu ya, dibagikan. Artinya itu ada kasih persaudaraan di dalam komunitas Kristiani ini. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus berkomunitas? Kenapa sih kita harus tergabung di dalam satu komunitas Kristiani? Kalau kita mau ibaratkan, komunitas itu kayak api unggun ya, kayak api unggun ya, api gitu ya. Jadi api unggun itu kan terdiri dari kumpulan kayu ya, kayu gitu ya. Seperti Bapak Ibu nih semuanya berkumpul, ketika kita berkumpul maka kita akan menyala gitu ya apinya. Kayak misalkan baru selesai SHDR nih, baru selesai SHDR tuh lagi menyala gitu ya, lagi menggebu-gebu, lagi bersemangat. Nah, supaya terus menyala apinya, maka harus terus berkumpul, harus terus bersatu. Sama kayak si kayu-kayu itu kan, ketika kalau misalkan kayunya nanti dikurangin gitu ya, atau ada yang berkurang, apinya nanti nyalanya nggak besar lagi gitu. Jadi harus selalu berkumpul bersatu gitu ya. Jadi pentingnya komunitas itu ibaratnya kayak api unggun, ketika bersatu akan menyala ya, akan semakin menyala apinya. Nah, terus dan di dalam komunitas itu tadi ya, bersandar kepada kuasa Roh Kudus ya. Tentunya Roh Kudus itu juga sudah hadir di dalam diri kita. Nah, ibaratnya Roh Kudus itu adalah kayak gini ya. Saya mau nanya dulu, kita kuis dulu nih. Nah, kira-kira nih kalau api unggun, yang disebut api unggun itu yang pertama, yang A atau yang B? Yang siapa yang jawab yang B? Boleh angkat tangan. Yang jawab yang A? Gak ada ya. Betul. Ya, jawabannya betul adalah yang B. Nah, kalau kita mau bikin api unggun, si kayunya itu harus disusun seperti itu gitu ya. Jadi gak boleh disusun rapat-rapat. Soalnya kalau ada jarak, artinya kan ada rongganya gitu ya. Dan si rongganya itu adalah satu aliran udara. Jadi di situ ketika ada udara maka bisa membakar, ya kan? Jadi kalau dulu pelajaran SMA gitu ya, oksigen gitu ya, ada oksigen, dan itu tuh kalau ada oksigen artinya bisa mempercepat pembakaran. Ya, dulu pelajaran biologi gitu. Jadi bisa mempercepat pembakaran. Dan si oksigen itu adalah tadi Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus itu diibaratkan sebagai oksigennya. Nah, artinya di dalam persekutuan itu harus ada si tadi kuasa Roh Kudus itu ya, harus ada oksigennya supaya bisa menyala. Nah, terus tadi kalau kita lihat nih si apinya, si kayu-kayunya itu semuanya sama besar atau enggak? Kayu-kayunya yang tadi ini ya, ukurannya sama semua atau enggak? Enggak ya, ukurannya beda-beda. Begitu juga di dalam komunitas.
Gak semuanya punya talenta, punya karunia yang sama. Tuhan kasih kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Artinya perbedaan itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Coba bayangin kalau tadi nih pas lagi persekutuan doa semuanya adalah singer di depan, ya coba bayangin. Gak ada yang nyanyi, gak ada yang main alat musik, gak ada yang ngomong-ngomong, mungkin semua nyanyi di depan. Atau semuanya adalah tim multimedia di tempat ini ya. Jadi nanti semuanya sibuk sama komputer, sibuk sama laptop, bisa jadi ini kalian warnet di sini karena banyak komputer, banyak PC gitu ya. Semuanya sibuk sama komputer. Nah, kalau semuanya Tuhan kasih talenta yang sama, ya itu jadinya. Makanya Tuhan kasih talenta yang berbeda supaya kita semua saling melengkapi ya, supaya kita semua bisa bertumbuh dan memperkaya gitu ya pertumbuhan rohani kita dari setiap perbedaan yang Tuhan kasih tadi ya, talenta yang berbeda, karunia-karunia yang berbeda, semuanya untuk saling melengkapi. Nah, terus adanya kesadaran dan kebutuhan untuk bertumbuh bersama. Ya, kalau lihat api unggun lagi ya, api unggun ini kalau diambil nih kayunya satu, nah apinya makin lama akan makin kecil dan akhirnya mati. Jadi kita pun jangan sampai terlepas dari komunitas karena nanti takutnya gitu ya apinya nanti bisa mati juga. Ya, seorang teman saya waktu itu di dalam komunitas, saya kan di komunitas kreatif ministry, dia itu pindah ke luar kota. Ketika dia pindah, kita tuh yang di dalam komsel udah langsung ngingetin, lu di sana ya cari komunitas gitu. Pokoknya jangan sampai lepas dari komunitas. Dan akhirnya betul dia di sana tuh dia nyari-nyari PD, dia cari-cari komunitas yang ada dan dia ikut PD situ dan puji Tuhannya dia bertumbuh di sana, bahkan dia jadi anggota tim di tempat itu. Nah, kenapa akhirnya dia cari si komunitas itu? Karena dia bilang itu adalah kota yang baru ya. Jadi dia pindah ke kota itu untuk dia buka toko gitu ya. Itu tempat yang baru buat dia. Dia nggak kenal siapa-siapa. Jadi dia akhirnya cari gereja, cari persekutuan doa, dan di sana dia ketemu saudara-saudara seiman dan teman-temannya itu bisa membantu dia gitu ya. Jadi dia merasa nggak sendirian lagi. Dia merasa hidupnya itu dipenuhi dengan cinta dari teman-teman di komunitasnya itu. Nah, jadi itulah pentingnya komunitas. Jadi jangan sampai lepas dari komunitas. Kalau nggak nanti apinya mati kayak gini ya. Jadi apinya padam ya. Jangan sampai terlepas dari komunitas. Nah, lalu yang berikutnya adalah komunitas Kristiani itu menjadi sarana keselamatan Allah. Bayangkan si tadi ya, balik lagi nih api unggun lagi. Si api unggun itu kadang-kadang kan kayunya itu ada yang basah gitu ya karena hujan, atau yang udah padam tadi apinya. Nah, supaya dia bisa nyala lagi, maka si kayu itu harus dideketin lagi sama si api unggun yang besar tadi gitu ya, supaya bisa nyala lagi. Yang tadinya basah juga deketin aja, nanti dia akan nyala lagi. Seperti halnya Yesus yang seorang gembala gitu ya. Dia itu kan selalu memperhatikan domba-dombanya. Jadi Yesus itu adalah kepala dari komunitas itu dan dia selalu memperhatikan si domba-dombanya. Nah, ketika ada domba satu yang hilang, pasti dia cari sampai ketemu kan. Pasti dia tinggalin yang lain demi satu domba itu. Akhirnya si domba itu ketemu di satu yang hilang. I'm beautiful. Yes, thank you for making noise. Iya, saya suka video ini karena itu banget ya, maksudnya benar-benar ketika satu domba yang hilang itu ya Tuhan cari dan ya Tuhan tuh benar-benar sayang sama si domba yang satu hilang itu ya.
Jadi ketika kita hilang dari komunitas gitu ya, ketika kita lepas dari komunitas, teman-teman yang lain gak akan biarin gitu. Mereka harus gerak mencari, menyelamatkan tadi kan. Komunitas adalah sumber keselamatan, harus menyelamatkan si orang yang lagi jauh nih dari komunitas itu. Jadi komunitas adalah tanda keselamatan. Dan yang satu lagi adalah komunitas itu adalah menjadi terang bagi sesama. Nah, seharusnya kita yang ada di dalam komunitas ini, kita menjadi terang untuk sesama. Ada sebuah cerita, saya meminta tolong bantuan untuk bercerita. Kakak Oscar boleh maju ke depan. Sama Ciling aja deh, boleh maju ke depan. Paling ya biar adil. Boleh sebelah sini dulu ya. Bentar. Jadi ceritanya adalah waktu itu Father Cantalamessa, ada yang tahu ya, Father Cantalamessa itu adalah pengkhotbah kepausan. Ya, waktu muda dia tuh seneng hiking, seneng naik gunung. Nah, satu kali ketika dia lagi naik gunung, itu waktunya udah malam dan lagi ada hujan badai. Akhirnya dia memutuskan untuk berkemah di tempat itu. Nah, ketika dia berkemah, itu kan masih kedinginan gitu ya kondisinya kan, lagi hujan badai, kedinginan. Terus di sebelah sana, di ujung yang jauh sana tuh ada orang yang lagi berkemah juga, dan dia nyalain api unggun. Nah, ya, dia nyalain api unggun. Lalu dia lihat nih, wah ada rombongan Father Cantalamessa lagi berkemah dan nggak punya api unggun gitu ya. Akhirnya si orang yang tadi pertama ini dia datang, dia samperin Father Cantalamessa untuk kasih api unggunnya. Ya, akhirnya dia kasih kan. Akhirnya si tendanya Father Cantalamessa ini bisa penuh dengan api unggun gitu ya, ada api unggun. Nah terus datanglah si pendaki gunung yang lain. Udah gitu sama nih kondisinya karena lagi hujan badai kan, lagi kedinginan. Nah, rombongannya Father Cantalamessa akhirnya melihat nih, ada lagi nih orang yang kayaknya butuh bantuan. Akhirnya nggak mau deh. Akhirnya rombongan ini dia hampiri lagi rombongan yang lain dan berbagi lagi. Tidak sesuai skenario. Akhirnya dia bagi lagi. Ya, jadi malam hari itu di dalam padang rumput itu yang penuh dengan yang lagi badai itu ada banyak api unggun yang menyala gitu ya. Artinya ketika kita sebagai komunitas, kita harus bisa tadi ya berbagi menjadi terang untuk orang lain. Nah, itulah komunitas Kristiani. Boleh dimatikan dan terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang datang. Ya. Jadi ya itulah komunitas itu ya, ketika kita juga berdampak untuk orang-orang yang di luar sana. Nah, tadi ya, komunitas itu kan ada banyak ya, tapi komunitas Kristiani itu punya ciri tersendiri ya. Ada 5 unsur di dalam komunitas Kristiani ya. Kita hafalkan sama-sama. Yang pertama adalah koinonia, yang kedua adalah liturgia, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, udah dihafalin coba. Yang pertama koinonia, yang kedua liturgia, diakonia, kerigma, dan martiria. Ya coba saya tes. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kayak lulus semuanya. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Coba tes sekali lagi. Coba boleh bilang sama yang sebelah kirinya. Coba sebutin tadi 5 tadi. Coba dites ya kiri kanannya. Ayo dites kiri kanannya. Oke. Ya. Oke. Nah, apa sih gitu kata-kata yang 5 itu
koinonia. Koinonia adalah kasih persaudaraan, ya. Ayatnya dari Filipi 2 ayat 5 kita baca sama-sama. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Artinya di dalam komunitas Kristiani itu harus ada koinonia, harus ada kasih persaudaraan. Coba saya tes, coba lihat kiri kanannya. Apakah Anda semua mengasihi teman yang ada di kiri kanannya? Iya. Harus ada kasih persaudaraan gitu ya. Jadi yang terpenting di dalam komunitas adalah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini satu kali di dalam komunitas saya waktu itu ada seorang teman yang rumahnya kebakaran. Dan ketika dengar rumahnya dia kebakaran, kami gitu ya, saya di dalam sel kan itu teman saya di dalam sel itu langsung pada heboh dan kita langsung ke rumahnya gitu ya, kita langsung berkunjung ke rumahnya karena rumahnya kebakaran, dia tinggal sama keluarganya gitu ya, sama saudaranya. Akhirnya kita langsung berkunjung ke rumah saudaranya. Nah, sebelum berkunjung teman-teman di WA itu udah langsung ribut gitu ya. Kita bawa apa ya gitu. Kita bawa makanan, begitu ada yang bilang kita bawa baju. Terus begitu saya mikir, buat apa bawa baju gitu ya. Terus oh ya kan rumahnya kebakaran, semuanya habis gitu dan benar gitu ya. Jadi sampai dipikirin kayak gitu, ada yang bawa makanan, ada yang bawa baju. Terus ada juga yang satu orang teman saya itu dia perawat, dia datang lebih dulu gitu ya ke rumah si teman saya itu, ke rumah saudara teman saya itu, dan dia lihat kondisi teman saya itu. Dan ternyata betul ya, karena kebakaran itu si kakinya itu masih ada pecahan belingnya. Jadi sama si teman saya yang seorang perawat itu dia cabut si belingnya itu dan dia obatin, dia balik lagi. Dan ketika kita datang ke sana, yaitu semua yang kita bawa, yang kami bawa itu tadi ya, ada makanan, ada baju itu kepake semuanya karena barangnya habis semuanya. Dan saat itu si teman saya yang kebakaran itu dia bersaksi gitu ya, di waktu persekutuan doa dia bilang, saya ini baru, katanya saya ini baru bergabung di CM ini baru beberapa lama gitu, tapi luar biasa dia ngerasain kasih dari semuanya. Ya itulah kasih ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan kita waktunya saatnya kita untuk menolong mereka. Jadi pentingnya kasih persaudaraan. Ya boleh dicolek kiri kanannya, koinonia itu kasih persaudaraan. Nah, yang kedua adalah apa? Liturgia. Liturgia itu artinya adalah ini. Kesatuan dengan gereja, hidup, doa, dan ekaristi. Ya, jadi komunitas itu harus punya kesatuan. Kesatuan di dalam gereja, di dalam hidup doa, dan ekaristi. Walaupun kita ini persekutuan doa, tapi kan semua yang kita lakukan di sini sumbernya kepada Tuhan, dan sumbernya adalah Kristus. Dan kita selalu gitu ya, selalu berdoa bersama gitu. Pokoknya sumbernya adalah Tuhan dan kita juga tidak meninggalkan ekaristi. Artinya liturgia itu unsur di dalam komunitas, kita selalu melekat dengan kesatuan dengan gereja dan selalu berdoa juga dan ekaristi gitu ya. Hidup doa dan ekaristinya harus baik juga di dalam komunitas. Nah, unsur yang ketiga adalah diakonia. Diakonia itu adalah pelayanan ya, melayani sesama dengan kasih. Ya, udah pasti ya Bapak Ibu di sini semuanya udah tahu gitu ya, pasti udah pernah juga melayani ya. Melayani baik yang tadi gitu ya di depan, melayani sebagai tamu, sebagai singer, sebagai WL, sebagai pemusik, multimedia, itu juga melayani di dalam di dalam internal persekutuan doa atau bersama-sama dengan teman-teman satu komunitas pergi melayani ya. Pernah pergi ke
waktu saya lihat ke panti jompo ya, pernah pergi ke panti jompo bareng-bareng ya sama yang lain, atau ke panti asuhan bareng-bareng sama teman-teman satu komunitas melayani ke tempat lain ya. Itu juga bisa. Itu adalah unsur dari komunitas. Nah, yang berikutnya adalah kerigma. Kerigma itu adalah pewartaan kabar baik. Ya, jadi di setiap pertemuan komunitas itu, pertemuan persekutuan doa itu pastinya ada pewartaan kabar baiknya. Kita baca sama-sama dari Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya, jadi ketika kita ada di dalam persekutuan doa, di dalam komunitas, kita juga menerima, kita mendengar gitu ya pengajaran-pengajaran itu dan kita lakukan. Sama ya ketika saya di persekutuan doa juga seperti itu ya. Jadi semakin ketika di persekutuan doa saya dengar nih pengajaran. Terus ketika di dalam komsel gitu ya, karena persekutuan anak muda, yang sering kita lakukan adalah bercerita. Kita cerita tentang apa sih kebaikan Tuhan yang dialami selama seminggu ini. Ya. Dan ketika masing-masing saling cerita, itu tuh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita tahu, si ini mengalami ini, dan itu tuh membuat, oh iya betul ya, Tuhan itu sangat baik gitu ya. Dan itu saling sangat menguatkan buat kita semuanya. Dan yang terakhir unsurnya adalah martiria. Ya, martiria itu adalah artinya menjadi saksi Kristus. Jadi gak cuma di dalam komunitas ini aja, tapi kita pun juga harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kalau di jalan nih, ya di perjalanan, apakah kita masih suka marah-marah gitu ya, atau sabar ketika menghadapi kemacetan di jalan? Ketika kita lagi di tempat kerja nih, apakah kita juga sabar menghadapi rekan kerja yang lain, atau kita juga kita sudah menegur dengan dengan lembut gitu ya, atau kita juga malah marah-marah sama mereka? Nah, itu adalah bagaimana ketika kita sebagai komunitas Kristiani, kita pun harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, kita baca sama-sama dari Matius 5 ayat 16. 3, 2, 1. Jadi hendaknya kita semua yang ada di sini, kita pun menjadi terang-terang itu, dan kita mau berbagi ya terang yang kita dapat di dalam komunitas ini. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, ya, kita mau membagikan itu dimanapun, di tempat kerja, dimanapun kita mau menjadi saksi Kristus. Nah, lalu pertanyaannya, kalau di dalam komunitas ini ya semuanya baik-baik aja, atau baik banget ya, atau kadang-kadang ada yang suka berantem gak sih? Gak ada di sini, gak ada. Semuanya baik-baik aja ya, semuanya baik-baik aja, semua saling mengasihi, betul. Itu cuma ada di luar berarti ya, gak ada di sini ya. Nah, ya itu. Jadi di dalam komunitas Kristiani itu ternyata gak baik-baik, gak semuanya baik-baik aja ya. Kadang-kadang ada hambatan ya, ada masalah-masalah yang terjadi di dalam komunitas ya. Seperti kalau di dalam kitab Wahyu itu ada ya jemaat-jemaat yang disebutkan, ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamos, di Tritia, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, mereka ini awalnya mereka juga bertumbuh gitu di dalam komunitas ya. Tapi nggak baik-baik aja gitu. Jadi ada kalanya ada masalah di dalam hidup mereka dalam komunitas ya. Kalau ini adalah komunitas jemaat pertama, ketika kita semakin kita bersatu, semakin kita saling mengasihi, semakin kita saling memperhatikan, ingat ada yang nggak suka sama itu semua. Ya, siapa yang nggak suka? Ya. Iblis itu nggak suka ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Iblis itu nggak suka. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah ada di dalam PD Santo Laurentius ya, siap-siap untuk menjadi incaran si iblis, karena iblis itu nggak suka. Dan apa yang dia buat?
yang dia buat adalah ini, perpecahan. Ya, dia buat ini sama ini saling ngomongin gitu ya, nggak ada di sini ada. Ini sama ini saling berantem gitu. Nah itu yang dia buatnya sampai akhirnya bermusuhan gitu ya, sampai akhirnya bermusuhan dan saling nggak suka, ngegosip gitu, sampai akhirnya kayak gitu. Terus ada juga mungkin ini males ya, hari ini hujan, nggak usah datang ke PD lah. Gitu ya. Oh hari ini ada si Oscar datang, gue nggak suka sama Oscar, gue nggak datang ke PD. Gitu kan. Misalkan. Jadi iblis itu nggak tinggal diam gitu ketika Bapak Ibu di dalam komunitas, dia selalu berusaha untuk menjauhkan Bapak Ibu dari persekutuan doa, dari komunitas itu. Di dalam ponsel saya itu banyak bangetnya masalah waktu itu ya. Namanya juga ponsel anak muda, jadi ada yang lagi pacaran ya. Pacaran di dalam satu ponsel. Terus tiba-tiba putus. Ketika putus, ponselnya yang bingung. Ponselnya yang bingung karena si ini nggak mau datang gitu ya, karena ada mantannya di situ kan. Sama juga yang ini nggak mau datang karena ada mantannya di situ. Akhirnya ya udah pisah ponsel. Yang satu di daerah sini, yang satu diungsikan ke sana ya. Akhirnya sampai kayak gitu. Terus itu ponselnya aman nih, ponsel aman, PD-nya nggak aman. Karena udah nggak bisa dipisah lagi. Kalau PD kan semua ketemu ya, semua ketemu udah nggak bisa dipisah. Tapi ya itu adalah satu tantangannya gitu, satu tantangan. Gimana caranya? Akhirnya saya pernah ngomong gitu ya, lu sebenarnya cari siapa sih gitu kan ya? Ke PD itu cari Tuhan atau nggak mau ke PD itu karena sebel sama mantan gitu kan? Terus dia bilang, ya saya masih cari Tuhan. Ya udah cuekin aja, datang aja gitu kan. Akhirnya perlahan-perlahan ya itu dia mulai tadi ya. Emang nggak bisa jauh dari persekutuan doa itu. Ketika jauh pasti apinya padam dan dia ngerasa udah saatnya dibalik, udah saatnya kembali, dan akhirnya dia kembali dan dia melupakan gitu ya. Walaupun pacarnya masih ada, mantan pacarnya masih ada, tapi karena fokusnya cari Tuhan, akhirnya dia tetap datang ke persekutuan doa. Ya, ada banyak hal yang terjadi gitu ya, atau jatuh ke dalam godaan gitu ya, godaan-godaan yang tadinya nih waktu sebelum berkomunitas pernah kita lakukan dan kita bertobat, terus bisa balik lagi gitu ya. Itu godaan-godaan sih yang iblis buat untuk orang-orang. Ya, dan pada akhirnya ini mematikan pertumbuhan. Ya, semua hal yang tadi iblis buat itu tujuannya adalah untuk mematikan pertumbuhan rohani. Ya. Dan padahal seharusnya pertumbuhan itu harus diusahakan supaya Roh Kudusnya tetap bekerja gitu ya. Walau Roh Kudus itu bisa bekerja atas kita, tapi kita pun tetap harus berusaha. Kita harus tetap datang ke komunitas, datang ke persekutuan doa supaya Roh Kudusnya itu tetap bisa bekerja. Nah, kalau Bapak, saya mau tanya lagi ya, Bapak Ibu di sini datang ke persekutuan doa Santo Laurentius ini mau sendiri? Siapa yang pertama kali datang karena mau sendiri? Ada? Sadar sendiri nih saya mau datang gitu ya? Atau diajakin orang? Diajakin. Siapa yang di sini datang ke PD ini karena diajakin orang? Banyak juga ya, banyak juga ya. Dan saya sendiri, saya termasuk yang datang ke PD itu karena diajakin orang. Ya, karena dulunya saya gak suka sih sama yang namanya komunitas itu kayak apa. Ya karena waktu awal itu saya merasa jadi sejak zaman SMA itu si mama saya itu udah selalu ngajakin saya nih, ayo ikutan OMK, ikutan choice, ikutan apa gitu. Terus saya selalu beralasan gitu, kan sekolah juga nih, SMA juga sibuk kan, banyak tugas, banyak ulangan, nanti gimana caranya untuk berbagi itu semua gitu. Saya selalu punya alasan itu. Akhirnya nggak jadi nih, walaupun si mama saya udah maksa-maksa, tetap aja akhirnya tidak berkomunitas gitu ya. Nah terus saya juga merasa nggak butuh gitu ya, nggak butuh karena nggak peduli juga dan nggak butuh karena saya itu kan sekolahnya di sekolah Katolik ya, dari TK sampai SMP itu sekolah Katolik, artinya lingkungannya itu udah lingkungan Katolik gitu ya. Dan kita juga setiap hari nih kalau misalkan lagi rajin ya sering ke kapel untuk berdoa, jadi nggak ngerasa
butuh komunitas Kristiani di luar itu. Toh teman-teman saya di sekolah juga sama-sama orang Kristiani gitu ya, dan merasa nggak butuh. Jadi ketika diajakin saya tetap menolak dan nggak mau gitu ya. Nah terus ada alasan lagi adalah ini. Ketika disuruh untuk ikutan retret atau ikutan tadi kegiatan-kegiatan, yang jadi alasan saya adalah nggak ada teman, gitu ya, nggak ada teman di sana, terus males gitu. Terus pasti dijawab, ya kan nggak apa-apa nggak ada teman di sana, kan bisa cari teman baru gitu, di sana pasti dapat teman baru. Nah tapi ya itu, saya ini orang yang nggak suka gitu ya, nggak suka untuk bergaul, nggak suka untuk kenalan sama yang lain, jadi males aja gitu, harus keluar dari zona nyaman, harus kenalan dengan orang-orang baru tuh nggak mau. Ya. Dan yang berikutnya adalah ini, ya saya itu akhirnya setelah SMA saya pindah kuliahnya di Jatinangor, artinya saya ngekos di sana. Dan saat itu ada namanya komunitas itu KMK ya, Keluarga Mahasiswa Katolik. Nah tapi mereka itu kalau ada kegiatan itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu adalah saatnya saya pulang kampung gitu ya, balik ke Bandung, ngapain di sana gitu, ngapain di kosan kan sendirian. Ya udah aja Sabtu dan Minggu saya tetap pulang ke Bandung. Artinya ya ini tadi, ada keadaan yang membatasi ya, saya nggak bisa gabung sama mereka karena kegiatannya hari Sabtu dan Minggu gitu. Sedangkan Sabtu dan Minggu saatnya saya pulang ke Bandung. Nah, akhirnya sampai kuliah itu saya nggak berkomunitas gitu ya, nggak gabung untuk kemana-mana, ke OMK kemana, ke KMK itu akhirnya nggak bergabung. Dan akhirnya kenapa saya bisa bergabung di dalam komunitas ya, ini adalah komunitas saya. Akhirnya kenapa saya bisa bergabung di dalam komunitas ini? Ada. Karena itu waktu kuliah, ya ini balik lagi cerita waktu kuliah. Waktu kuliah itu ketika saya lagi ngerjain skripsi gitu ya, dan itu tuh agak kacau gitu ya, agak mentok gitu skripsinya. Terus lingkungan kuliah saya ini sangat beda jauh gitu sama lingkungan sekolah. Saya kuliah di universitas negeri gitu, udah pasti kan isinya orang-orang yang berbeda gitu ya. Dan ketika itu saya mulai merasa kering. Dan ketika tadi skripsinya itu gagal gitu ya, udah berkali-kali gitu, akhirnya saya percobaan di lab dan akhirnya gagal. Dan pada saat itu seorang teman itu ada yang ngajakin, ikutan retret yuk katanya gitu. Kita retret hari Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya saya mikir mungkin saatnya saya harus mendekat sama Tuhan gitu ya, saya harus berdoa supaya skripsi saya ini berhasil gitu. Akhirnya saya terima ajakan teman saya itu. Dan ternyata retretnya itu adalah retret SHDR gitu ya. Akhirnya saya baru tahu kalau retretnya itu adalah retret SHDR. Nah, ketika di retret SHDR itu yang saya alami, yang saya rasakan, mungkin orang-orang di sana bisa berbahasa roh atau apa gitu ya. Saya sih enggak waktu itu. Jadi yang saya rasakan itu, saya merasa ada kedamaian, ada ketenangan di dalam diri saya. Dan setelahnya ketika mulai diajakin yuk gabung di dalam komunitas di Creative Ministry, akhirnya saya menyambut gitu, ya udah ayo gitu ya. Akhirnya saya bergabung di dalam komunitas karena awalnya ajak teman-teman, dan saya merasa saya bisa menemukan Tuhan di sini. Ya, saya bisa bertumbuh dan menemukan Tuhan di dalam komunitas ini. Ada banyak hal yang saya dapatkan ketika saya berkomunitas. Yang pertama tadi ya, saya mulai merasa relasi saya sama Tuhan itu jadi dekat. Awalnya saya tahu sih Tuhan ada gitu ya, saya tahu. Tapi ya itu cuma sebatas doa aja. Ketika doa, Tuhan berkati, Tuhan ini, saya tahu gitu Tuhan ada. Tapi saya tidak mengalami dan gak sadar di mana sih Tuhannya gitu. Tapi ketika saya bergabung di dalam komunitas, saya bisa melihat, itu tuh kebaikan Tuhan, itu tuh Tuhan yang buat saya. Jadi relasi saya sama Tuhan itu jadi lebih baik gitu ketika saya di dalam komunitas. Terus saya juga bertumbuh gitu di dalam sakramen ya. Kalau dulu sebelum ikut komunitas saya ke gereja ya hari Minggu. Itu pun karena diajakin sama orang tua, yuk ke gereja gitu, ya udah ayo. Tapi ya itu hanya sekedar rutinitas dan kewajiban aja. Nah, ketika saya bergabung di dalam komunitas, di dalam persekutuan doa, melalui pengajaran-pengajaran
disadarkan kalau setiap hari Minggu kita ke gereja dan kita menerima sakramen Ekaristi, itu adalah betul Tuhan yang hadir. Ketika kita menerima hosti, itu betul Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Itu saat yang paling dekat ketika kita bisa ngobrol, ketika kita bisa curhat sama Tuhan, ketika kita terima sakramen Ekaristi. Nah, di situ mulai berubah tadi. Yang tadinya kewajiban untuk datang hari Minggu ke Ekaristi jadi satu kerinduan. Dari kewajiban itu berubah menjadi saya semakin rindu untuk ikut datang ke sakramen Ekaristi setiap hari Minggu. Di dalam komunitas saya baru sadar, di dalam persekutuan doa saya baru sadar kalau itu adalah hal yang penting. Dan saya juga bertumbuh di dalam hidup doa dan firman. Ya, Bapak Ibu di sini siapa yang pernah menamatkan baca Alkitab, satu Alkitab semuanya? Ada yang pernah baca habis? Ada. Cuma baca, nggak usah paham baca. Ada yang pernah habis? Nah, saya pernah habis baca itu bareng sama teman-teman gitu ya, bareng sama teman-teman di dalam satu komunitas. Jadi malu kalau nggak beres tuh malu. Bukan apa-apa, karena tiap hari tuh diingetin ya baca ini, baca yang ini, baca bab ini sampai ini. Terus kalau nggak baca tuh ada yang ini harus langsung ada yang ribut gitu ya. Ayo baca, ayo baca. Jadi mau nggak mau selesai gitu bacanya karena ada yang support, ada yang saling ngingetin dan selesai itu selama berapa tahun ya, 2 tahun lebih lah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu itu selesai. Ya itu karena di dalam komunitas. Kalau suruh baca sendiri mah akan beres kayaknya. Gak akan beres kalau suruh baca sendiri karena gak ada yang ngingetin, gak ada yang maksa gitu. Tapi karena bareng-bareng sama teman-teman satu komunitas, jadi bisa gitu, jadi selesai. Nah, terus banyak hal lagi ini bertumbuh dalam solidaritas dan kepekaan. Dan ini yang saya rasakan awal mula kenapa saya akhirnya bertahan di dalam komunitas. Ya. Waktu saya baru bergabung di CM itu baru beberapa bulan, bapak saya itu masuk rumah sakit gitu ya. Bapak saya masuk rumah sakit dan kejadiannya itu pas kami lagi tugas kur. Jadi pas lagi tugas kur, saya nggak baca, belum ada WA. Saya nggak baca, saya cuma baca SMS. Saya nggak baca SMS dan nggak lihat gitu ya, nggak lihat ada notif di HP. Dan ternyata selesai kur itu ada banyak notif di HP gitu ya, ada telepon, ada SMS yang ngasih tahu kalau si bapak itu masuk rumah sakit. Nah, akhirnya dari situ kan buru-buru nih, ya udah akhirnya saya pergi ke rumah sakit buat lihat keadaannya. Ternyata serangan jantung. Terus teman-teman saya itu pas lagi saya ke rumah sakit itu nggak berhenti SMS dan telepon gitu. Gimana kabarnya gitu-gitu kan? Pokoknya satu hari itu sibuk banget lah nerimain SMS dan telepon. Nah terus besoknya itu teman-teman satu komunitas itu datang ke rumah sakit, satu komsel itu datang ke rumah sakit dan itu banyak banget. Gak bisa gitu ya, gak bisa satu kloter langsung semua langsung masuk ke dalam kamar rawat itu gak bisa karena kebanyakan. Gitu. Akhirnya dibagi 2 kloter gitu ya, satu kloter masuk gitu, terus mereka mendoakan, terus udah gitu keluar, terus datang lagi kloter yang berikutnya. Dan saya ngerasain itu satu dukungan gitu ya, satu support dan pertolongan dari teman-teman saya. Ketika saya baru beberapa lama ada di dalam komunitas, tapi mereka begitu perhatian, mereka begitu menyatakan kasihnya itu lewat tadi. Mereka datang, mereka mendoakan bapak saya yang lagi sakit. Dan itu membuat saya bisa semakin bertumbuh, bertahan di dalam komunitas ini. Gitu. Dan tentunya gitu seperti Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ketika kita ada di dalam satu komunitas, di dalam satu PD itu semakin semangat untuk melayani, betul? Siapa di sini yang semangat untuk melayani? Pasti banyak ya. Semakin kita bertumbuh di dalam komunitas, kita semakin semangat untuk melayani. Sama gitu, saya pun seperti itu. Waktu awalnya ditawarin yuk jadi among tamu, udah hayu gitu ya, hayu. Sudah gitu berikutnya dikasih tugas-tugas yang lain gitu sampai akhirnya dicoba aja satu-satu gitu ya, dijalani satu-satu dan saya bertumbuh gitu untuk terus melayani Tuhan. Terus bertumbuh juga di dalam buah-buah Roh Kudus ya. Buah-buah Roh Kudus ada kasih, sukacita, kesabaran, dan itu semakin bertumbuh gitu ya. Yang awalnya saya ini kayaknya
susah banget gitu ya untuk bersukacita karena sering overthinking gitu ya, sering mikirin yang aneh-aneh, jadi boro-boro bersukacita yang ada mikir terus ya, ini nanti gimana, pokoknya banyak banget kekhawatiran gitu kalau dulu gitu. Begitu saya bergabung dalam komunitas, saya sadar kalau Tuhan itu begitu baik dan ya itu sukacita saya juga mulai bertumbuh gitu ya, buah-buah roh itu semakin bertumbuh. Dan juga ini bertumbuh juga dalam karisma Roh Kudus yang tadinya saya nggak bisa bahasa roh atau tadinya nggak kenal gitu ya apa Tuhan itu siapa gitu, Roh Kudus itu siapa. Ketika bergabung di dalam komunitas semakin saya kenal dan semakin bertumbuh karunia dan karisma Roh Kudusnya. Nah juga semakin bertumbuh kecintaan untuk gereja tadi ya, ketika hari Minggu Ekaristi itu semakin mengasihi dan juga semakin bergairah dalam mewartakan Injil. Ya. Tadi yang saya cerita di dalam Paulus itu selalu ada cerita, suruh ceritakan kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam seminggu ini. Ya. Ketika awal-awal saya baru di sana, baru di dalam komunitas di dalam Paulus itu, yang lain ngomong nih ya, ini kebaikan Tuhan, ini, gitu giliran saya nanti dulu ya, skip gitu ya. Ya udah akhirnya muter lagi tuh, sampai akhirnya waktunya habis dan ya udah keburu gitu. Saya senang akhirnya hari itu saya nggak perlu cerita nih karena saya juga bingung mau cerita apa gitu. Nah tapi semakin lama itu semakin menyadari dan oh ya itu kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan saya semakin rindu buat bagiin sama orang-orang lain. Ya, jadi semakin bertumbuh untuk mewartakan dan tentunya Tuhan juga semakin memberikan kemampuan untuk memimpin gitu ya. Akhirnya saya juga jadi koordinator sel di komunitas saya gitu ya. Jadi semakin bertumbuh di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi di sini mau tetap setia ikut komunitas, mau terus rajin ke PD setiap minggu, mau ya semuanya. Ya, karena tadi ya ada banyak hal yang kita dapat dari komunitas ya. Kita semakin bertumbuh di dalam iman, kita boleh semakin tadi bertumbuh dalam melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada banyak hal yang kita dapat di dalam komunitas. Dan saya mau tutup dengan satu cerita yang ada di dalam Alkitab ya. Cerita tentang ini, orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya. Kita baca sama-sama ya, cuma sedikit. Kita baca sama-sama. Yang hitam itu dibaca sama yang bapak-bapak, yang merah dibaca sama ibu-ibu. Ya, yuk kita mulai sama-sama. Yang hitam dulu bapak-bapak. Lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata-kata dia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Ya, di cerita ini kita bisa lihat ya bagaimana ada seorang lumpuh, yang minta disembuhkan sama Yesus. Tapi kan karena dia lumpuh, dia nggak bisa dong jalan sendiri dan menghampiri Yesus. Dan akhirnya yang bantu orang lumpuh ini untuk ketemu sama Yesus adalah teman-temannya. Dan teman-temannya itu begitu berusaha kan ya tadi. Pintu nggak bisa dilewati, dia lewat atap. Ya, demi si teman yang lumpuh ini bisa ketemu sama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin orang-orang lumpuh itu ada di sekitar kita saat ini. Ada orang-orang di sekitar sini, di tempat ini yang mungkin saat ini lagi sakit, atau lagi berbeban berat, atau lagi banyak masalah. Saatnya ketika kita tahu, kita nggak cuma jadi penonton aja. Kita cuma tahu nih, si ini lagi sakit, si ini lagi kekurangan uang, si ini lagi
banyak masalah, si ini lagi berantem di dalam keluarganya. Jangan kita hanya sebagai penonton, tapi kita mau berubah untuk menjadi keluarga. Ya, kita mau samperin mereka, kita mau tanya keadaan mereka, kita mau bantu mereka. Karena kita ini adalah di dalam satu komunitas. Jadi kita mau saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Atau mungkin si orang-orang lumpuh ini adalah kursi-kursi kosong yang ada di sini. Mereka yang gak datang, mereka yang udah lama gak datang ke persekutuan doa dengan berbagai alasan. Ya, mungkin sakit, mungkin lagi ada masalah. Dan ketika kita tahu, saatnya kita untuk menghampiri mereka, menyapa mereka, memperhatikan, membagikan kasih kita kepada mereka. Ya, kita ini bukan sebagai penonton, tapi kita mau berubah menjadi keluarga yang mengasihi, yang mencintai mereka. Pujian boleh maju ke depan. Dan malam hari ini kita mau sama-sama untuk ingat kembali. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita di dalam persekutuan doa ini yang udah lama tadi, yang udah lama gak datang, udah lama kita gak sapa dia. Dan malam hari ini kita mau doakan mereka. Kita mau biar kasih Tuhan juga melawat mereka semuanya. Biar mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kita yang ada di sini, kita juga mau menjangkau mereka. Kita gak cuma sebagai penonton aja, tapi kita mau merangkul mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyatukan hati kita sebagai satu komunitas di dalam PPKK Satu Laurentius ini. Bapak yang baik, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bawa setiap hati kami. Kami bawa setiap kerinduan hati Tuhan. Kami sungguh merasakan cinta-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami di dalam satu komunitas ini, kami pun mau saling berbagi. Kami pun mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan sebagai satu keluarga, dan kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang dan membawa setiap pujian kami kepada-Mu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu.
Biar Tuhan yang jamah teman-teman kita yang ada di sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu ada kerinduan untuk mendoakan apapun juga, doakanlah itu untuk teman-teman yang ada di sebelah kiri. Ya Rohnya sekiranya untuk semua yang ada di tempat sekarang boleh ganti kita doakan teman-teman yang ada di sebelah kanan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengasihi kami semua. Kami di sini sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau saling berbagi kasih Tuhan. Kami mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebab Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan pakailah kami semua untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh berbagi kasih, gak cuma di tempat ini tapi dimanapun Kau tempatkan. Kami adalah saksi-Mu, kami adalah kasih-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih, yang mau berbagi kasih dengan yang lain Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami alat-Mu untuk kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dan mulai saat ini kita bangkit berdiri, boleh saling bergandengan tangan, kita mau katakan jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Seluruh kami beri pemberitahuan kasih-Mu, supaya dari kami jadikan kami satu, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Seluruh kami beri pemberitahuan kasih-Mu, supaya dari kami jadikan kami satu. Bapak Ibu, sungguh firman yang ditabur pada malam hari ini menguatkan rohani kita semua, dan kami percaya saat ini kita dimaklukan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui kantung-kantung yang diadakan atau melalui QRIS yang terlihat di layar monitor. Inilah persembahan hati kami Tuhan kepada Engkau. Moment that I wake up
kasih, mari kita satukan hati dalam doa umat ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja yang kami dengarkan. Semoga kami tidak hanya menjadi penonton saja, melainkan membentuk suatu keluarga dalam suatu komunitas Tuhan. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi si Stefani Agustin yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk si Stefani beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara makmur dan penuh damai sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh jajaran kabinet, kami mohon kiranya Engkau anugerahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kejujuran kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastor Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Burgers, Pastor Alo, Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa buat kami semua yang ada di PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sama kami di mana kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi mengalami sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayati dalam setia. Marilah kita mohon. Tuhan, kami untuk ujung malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bagi para korban bencana banjir dan longsor di Sibolga serta bencana gempa magnitudo 6,3 di Kabupaten Sinulo Aceh. Tuhan, Engkau tahu sendiri bahwa mereka sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Semua kiranya korban-korban yang Engkau yang ada di sana kiranya Engkau lindungi dan sertai mereka dalam bencana itu juga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemudahan kepada mereka, dan Tuhan jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan dari bencana yang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami lagi akan mengakhiri PD pada malam ini Tuhan. Semoga dari firman yang sistem kami berikan ini bisa kami dapatkan. Mari kita mohon. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus yang hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Alan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sebelum pengumuman saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sis Stephanie yang sudah membawa renungannya hari ini. Sungguh luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan. Saya lagi Stephanie maju terus supaya dapat memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh anggota tim yang sudah bertugas, tim pujian, tim sound system, doa, konsumsi, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan juga seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak, ditunggu kedatangannya minggu depan. Oke,
Pengumuman yang pertama, persekutuan doa kita minggu depan tanggal 4 Desember. Seperti biasa jam 7 malam ya. Kita akan lanjut dengan tema dari dilibati ke melayani. Flyernya belum keluar ya? Oh udah, oh ya. Ini ya, yang akan dibawakan oleh Sis Partiani Yonasti Celandai ya. Datang lagi supaya kita benar-benar bisa menumbuhkan iman kita. Ditunggu minggu depan. Kemudian doa syafaat tanggal 2 Desember jam setengah 7 malam di ruang Agnes. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, pengen tahu apa sih doa syafaat, yuk datang. Nanti hari Selasa ya, tanggal 2 Desember kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian PDPKK Santo Laurentius juga mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama berdoa-doa kerahiman ilahi setiap hari melalui Zoom jam 3 kurang seperempat ya sore. Silahkan bagi yang ingin bergabung, ada meeting ID dan juga passwordnya, masuk aja. Kita mau sama-sama berdoa, mendoakan bangsa dan negara, juga mendoakan sesama kita yang membutuhkan doa-doa kita. Kemudian bagi umat yang membutuhkan pelayanan wujud doa, silahkan boleh menghubungi Linda dan Nova. Ya, ada nomor teleponnya. Silahkan sampaikan, nanti kami dari tim doa Santo Laurentius akan bersama-sama mendoakan wujud Bapak dan Ibu semua. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ini satu lagi. Ya maaf ini enggak ada. Ini ada kuesioner pewarta BPK PKK Keuskupan Bandung. Silahkan untuk di-scan QR-nya, barcode-nya nanti diisi supaya pewarta pengajar di BPK PKK Keuskupan Bandung bisa lebih maju ya dengan inputan dari Bapak Ibu semua. Sudah habis? Masih ada lagi? Habis ya? Oke, terima kasih. Bapak yang kasih Tuhan, kalau saat ini kita sudah berada di akhir penghujung persekutuan doa pada malam hari ini, dan sebelum kita akhiri dengan pujian akhir, kita mau satukan hati, kita mau berdoa kepadanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sungguh tangan titik kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, atas hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini, dan biarlah kami terus rohani kami, setiap kami boleh bertumbuh dalam-Mu. Dan kami juga mau berdoa untuk Siswani, kiranya Engkau berkati pekerjaannya, kesehatannya, damai sukacita, dan pelayanan-pelayanan yang putus manapun juga. Kami juga mau berdoa untuk seluruh umat Santo Laurentius, kiranya Engkau berkati setiap kami untuk hidup penuh damai dan sukacita. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kiranya Engkau mau menyertai kami dalam perjalanan pulang. Engkau kirimkan malaikat-malaikat-Mu agar kami tiba di rumah kami dengan selamat, dan untuk dapat membawa kabar sukacita malam hari ini kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, kita akhiri dengan pujian akhir, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri dengan pujian akhir, saya membawakan pantun untuk Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Pasar Baru, naik mikrolet nomor 21. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Sama-sama kita mau katakan, jalan-jalan ke Pasar Baru, naik mikrolet